mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Kewajiban tersebut adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya terbatas pada rutinitas 5 waktu saja. Al ibadatu taqarrub ila Allah. Awi tamaru famtasilu wa nawakum fajatanibu. Yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah adalah segala sesuatu yang menjadikan taqarrub, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Maka hidup kita ini akan menjadi seimbang. Disinilah letak keadilan Allah mengajarkan pada kita di dalam surat Jumat, faida qodiyatis sholat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka ketika kamu sekalian telah melaksanakan sholat, maksudnya sholat Jumat, fantasiru, maka berhamburlah, berjebarlah untuk mencari keutamaan dari Allah, mencari rizki. Ini keadilan Allah. Allah adil, itu mengajarkan pada dirinya sendiri. Maka kita harus idba bin nafsi, memulai dari diri kita. Mari kita harus berbuat adil pada diri kita. Kalau kita telah berbuat adil pada diri kita, maka tidak ada seseorang pun yang akan menuntut keadilan. Namun apabila ada, wah kenapa ini tidak adil, berarti kita tidak adil pada diri kita sendiri. Ini yang harus dievaluasi. Jangan menyalahkan orang, dievaluasi. Apalagi ini pekan kedua dari tahun baru. Di tahun baru ini adalah merupakan suatu tantangan yang sangat besar dan bagi kita yang harus kita hadapi. Cobaan dari Allah semakin besar yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jadi mencari rizki ini merupakan suatu kewajiban bagi kita. Wajib hukumnya. Kalau tidak berarti kita dosa. Atau mencuri-curi waktu itu sudah dosa. Itu. Maka keadilan Allah berarti kita kalau sering mencuri waktu luang, tidak berzikir kepada Allah, dan wadkurullaha katsiran. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah yang sangat banyak. Jadi berzikir kepada Allah tidak usah dihitung-hitung. La'allakum tuflihun, agar kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Karena ada 3 waktu la turaddu, yang tidak ditolak doanya seseorang, langsung dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, waktu tersebut adalah sepertiga malam. Yang kedua, di antara 2 khutbah. Tapi para ulama berbeda pendapat. Jadi mulai habis Jumat sampai asar, itu harus kita banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga adalah ketika mau berbuka puasa. Jadi ketika mau buka puasa, maka adalah kita banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca istighfar kepada Allah. Para bapak, saudara jamaah sekalian, saya mengingatkan kembali bagi kita yang masih punya hutang puasa, maka segera dibayar hutangnya. Terutama bagi istri-istri kita, ibu-ibu yang masih punya hutang, segera diingatkan, segera dibayar hutangnya. Jangan sampai bulan Ramadan tiba sudah tidak bisa membayar hutangnya lagi. Ini nanti akan ditagih dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Umpamanya hutangnya 1 bulan, kan sekarang tinggal 40, siapa tahu melahirkan. Nah, maka 1 bulan harus penuh, harus dibayar puasanya. Nah, sebenarnya kalau kita punya hutang 1 bulan, itu pas hari kedua itu berpuasa di bulan Syawal itu 1 bulan penuh, berarti dengan sendirinya akan mendapatkan juga pahala bulan Syawal. Maka mari kita senantiasa berpuasa ini karena merupakan suatu kewajiban dari Allah. Inilah agar kita tujuannya apa? Agar kita tujuannya menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang yang beruntung, maka akan diselamatkan oleh Allah dari azab neraka. Maka mari kita senantiasa
meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhbib lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya Allah sewaktu-waktu kita mati meninggalkan di dunia ini, Allah pasti akan memasukkan ke dalam surganya Allah.